Ohayo minasan, balik lagi dengan channel YouTube Oni Project. Di video kali ini, Oni Project akan membahas tentang alur cerita anime Kimetsu no Yaiba Season 4 hanya dalam waktu 30 menit saja. Sebelumnya, pada anime Kimetsu no Yaiba di season sebelum-sebelumnya, Tanjiro dan para antek-antek pemburu iblis telah berhasil membunuh beberapa dedengkot Upper Moon iblis kesayangan Muzan. Mereka adalah Daki, Gyutaro, sang Upper Moon 6, Kyoko, sang Upper Moon 5, dan Hantengu, sang Upper Moon 4. Mimin saranin jangan skip video ini, karena di dalam video ini ada info penting sekaligus spoiler yang sangat mengejutkan dari official studio Ufotable. Oke, untuk saat ini, sampai season 4, iblis Upper Moon Muzan dengan beberapa pengganti yang mati hanya tersisa 5 iblis Upper Moon saja. Mereka adalah Kaigaku menjadi pengganti Daki, Gyutaro sebagai Upper Moon 6, Nakime menjadi pengganti Hantengu sebagai Upper Moon 4, Akaza sang Upper Moon 3, Doma sang Upper Moon 2, Kokushibo sang Upper Moon terkuat pertama. Lalu pada anime Kimetsu no Yaiba Season 4 ini akan menceritakan tentang pelatihan Hashira kepada para pemburu iblis untuk persiapan perang besar melawan Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Pada scene awal, di anime Kimetsu no Yaiba Season 4 ini, kita ditunjukkan bahwa terdapat Hashira Angin Sanemi Shinatsugawa, Hashira Ular Iguro Obanai, dan 2 kroco pemburu iblis lain. Mereka sedang melakukan misi bersama untuk menyerbu para iblis biadab yang ada di dalam benteng Istana Kosong. Benteng Istana Kosong itu ada di daerah daratan tinggi terpencil tak berpenghuni. Mereka melakukan penyerbuan karena para iblis itu telah biadab membawa kabur warga desa untuk dibawa ke dalam benteng istana itu. Tentu saja para warga desa dibawa kabur karena para iblis ingin memakan daging para warga desa itu. Kemudian terlihat seekor iblis yang sedang membawa wanita desa untuk dijadikan santapan Indehoi bersama para iblis lain di benteng istana raksasa itu. Lalu saat di dalam istana, Sanemi dan Iguro membantai semua iblis kroco itu. Mereka sangatlah kroco karena dalam sekejap banyak iblis yang binasa oleh Sanemi dan Iguro. Cewek yang telah dibawa pun juga telah berhasil selamat. Namun pada saat Sanemi dan Iguro mengejar dengan ingin menebas sisa para iblis kroco itu, pada saat Sanemi dan Iguro melompat dari genteng istana itu, tiba-tiba saja mereka menghilang dan sangat mengejutkan. Untuk pertama kalinya, Sanemi dan Iguro melihat Infinity Castle milik iblis Nakime. Di dalam Infinity Castle ada banyak sekali iblis-iblis kroco yang disiapkan oleh Muzan. Namun pada saat Sanemi akan menusuk iblis yang dikejar, tiba-tiba saja Infinity Castle lenyap begitu saja. Dan Sanemi hanya mendarat sekaligus menusuk tanah biasa. Kemudian kita ditunjukkan di kediaman kubu-kubu Hashira Serangga Shinobu Kocho. Di situ kita diperlihatkan bahwa para pemburu iblis yang telah berhasil membunuh Hantengu dan Kyoko sedang melakukan perawatan luka-luka. Termasuk juga Tanjiro dan iblis Nezuko yang juga sedang dirawat di kediaman kupu-kupu. Selain itu, terdapat juga rapat para Hashira di kediaman bos organisasi pemburu iblis yang bernama Ubuyashiki Kagaya. Dalam rapat itu, terdapat beberapa hal yang dibicarakan. Yang pertama, tujuan utama Muzan dari awal menjadi iblis hingga nanti tamat adalah menjadi seorang makhluk biadab yang kekal abadi di dunia. Saat ini kelemahan Raja Iblis Muzan hanyalah sinar matahari. Seperti para iblis lain, Muzan juga akan terbakar apabila tubuhnya terkena sinar matahari. Mari kita kembali ke anime Kimetsu no Yaiba Season 3. Pada saat setelah berhasil mengalahkan Upper Moon 4 Hantengu, kita ditunjukkan dengan hal yang sangat mengejutkan. Iblis Nezuko secara mengejutkan telah berhasil menaklukkan sinar matahari. Pada saat itu Tanjiro yang ingin menebas leher asli Hantengu tidak bisa meninggalkan Nezuko yang saat itu sedang dalam kondisi terbakar sinar matahari. Namun di sini karena kondisi sangatlah krusial, Hantengu akan membunuh penempa pedang apabila dia lepas. Maka Nezuko dengan berani mengorbankan dirinya dan menendang Tanjiro supaya Tanjiro segera mengejar tubuh asli Hantengu untuk segera menebas lehernya. Dengan sangat terpaksa, Tanjiro mengorbankan iblis Nezuko dan segera menebas iblis Hantengu.
Saat setelah berhasil membunuh iblis Hantengu, Tanjiro berbalik ke Nezuko dan sangat mengejutkan. Iblis Nezuko masih utuh dan tidak jadi terbakar oleh sinar matahari. Secara ofisial, iblis Nezuko berhasil menaklukkan sinar matahari. Nah, di sini nih teman-teman, Muzan telah melihat kejadian iblis Nezuko kekal dari sinar matahari melalui kacamata Hantengu sebelum Hantengu binasa. Tentu sebagai makhluk biadab yang bermimpi ingin menjadi makhluk kekal abadi di dunia, Muzan langsung gembira dan saat itu juga target utamanya untuk menangkap iblis Nezuko supaya Muzan bisa menyerap iblis Nezuko dan mimpi Muzan untuk menjadi makhluk biadab abadi di dunia akan segera terwujud. Oke, kita kembali ke rapat Hashira. Di sini terlihat yang menghadiri rapat bukanlah bos Ubuyashiki Kagaya, melainkan istrinya yang bernama Ubuyashiki Amane. Ubuyashiki Amane menjelaskan kepada para Hashira tentang tujuan Muzan untuk menangkap Nezuko dan dalam waktu dekat akan terjadi perang final yang sangat besar antara pemburu iblis melawan Muzan dan para antek-antek iblisnya. Kemudian pembahasan yang kedua dalam rapat itu dijelaskan juga untuk persiapan melawan Muzan. Amane menjelaskan juga bahwa di masa kini telah ada 3 pemburu iblis yang telah berhasil membangkitkan kekuatan tanda mark di tubuhnya. Sebelumnya, tanda mark itu muncul pada pemburu iblis di masa Sengoku. Tanda mark itu berefek sebagai buff bagi pemburu iblis. Dengan kemunculan tanda mark itu, kekuatan pemburu iblis akan meningkat berkali-kali lipat. Tentu hal ini sangat bagus untuk persiapan melawan Muzan. Lalu kemudian dijelaskan juga cara untuk memunculkan tanda mark pemburu iblis itu. Dalam hal ini, pada season-season sebelumnya yang pertama kali berhasil memunculkan tanda mark pada tubuhnya adalah sang main karakter anime Kimetsu no Yaiba, Kamado Tanjiro. Dia memunculkannya pada saat dia melawan Upper Moon 6 Gyutaro. Pada saat itu, Tanjiro dan Hashira suara Uzui Tengen bersama melawan Gyutaro. Saat itu, Tanjiro hampir menebas leher Gyutaro dan parahnya dagu Tanjiro tertusuk pedang Gyutaro. Nah, di sini nih teman-teman, dalam keadaan terdesak, Tanjiro memunculkan tanda mark dan kekuatannya di buff dan Tanjiro berhasil menebas leher Gyutaro. Selain itu, pada pemburu iblis Hashira terdapat 2 orang yang telah berhasil memunculkan tanda mark itu. Mereka adalah Hashira Kabut Muichiro Tokito dan Hashira Cinta Mitsuri Kanroji. Mereka berdua telah berhasil memunculkan tanda mark pada tubuhnya pada saat di anime Kimetsu no Yaiba season 3. Pada saat itu, mereka sedang melawan Upper Moon 5 Kyoko dan Upper Moon 4 Hantengu. Pada saat di rapat Hashira, Tokito dan Kanroji menceritakan beberapa experience mereka pada saat pertama kali memunculkan tanda mark di tubuh mereka. Kanroji saat itu sedang melawan salah satu cloning Hantengu. Kanroji dalam keadaan terdesak menangis dan lalu kemudian untuk meningkatkan kekuatannya, tanda mark di dadanya muncul. Kanroji pun berhasil mengalahkan cloningan Hantengu itu. Kemudian teman-teman, kalau untuk Tokito muncul saat melawan Gyoko. Saat itu, Tokito dalam keadaan beneran terdesak hampir mati kehabisan nafas di dalam penjara air milik Gyoko. Namun saat bocil penempa pedang tertusuk di hadapan Tokito, Tokito memunculkan mark dan dia berhasil keluar dari penjara air sekaligus berhasil membunuh Gyoko. Efek setelah Tokito mendapatkan mark, tubuh Tokito mengalami demam tinggi. Namun di sini Amane juga menjelaskan bahwa terdapat efek yang lebih mengerikan bahkan fatal untuk para pemburu iblis yang telah membangkitkan tanda mark. Itulah sebabnya info tentang tanda mark selalu dirahasiakan. Bahkan sebelumnya, para pemburu iblis dan Hashira juga tidak tahu soal info mark ini. Sebenarnya di manga sudah dijelaskan efek mengerikan itu, tapi di anime ini belum dijelaskan sama sekali. Setelah menjelaskan efek mengerikan dari tanda mark, Amane pergi dari ruangan rapat Hashira. Kemudian di sini menarik teman-teman. Seorang Hashira air Gyuto Miyoka terlihat sangat introvert. Setelah perginya Amane, Gyu langsung ingin minggat. Di sini Sanemi marah karena merasa tidak dihargai. Namun setelah itu dipisahkan oleh Hashira Batu Gyome Himejima. Gyome juga memberikan usul untuk melakukan pelatihan Hashira kepada pemburu iblis untuk persiapan perang. Kemudian kita menuju ke kediaman kupu-kupu lagi.
Di situ Tanjiro masih dalam perawatan dan lagi makan bakso si Unyil. Di kediaman kupu-kupu ada kejadian lucu. Saat Zenitsu baru balik, saat dia bertemu Nezuko, di sini Zenitsu sangat salting dengan Nezuko dan mukanya memerah karena Nezuko mengucapkan selamat datang. Namun di sini lucunya teman-teman. Nezuko mengucapkan selamat datang bukan ke Zenitsu, tapi Nezuko mengucapkan selamat datang ke Inosuke. Zenitsu langsung murka. Ternyata Nezuko berulang kali diajari oleh Inosuke untuk mengucapkan nama Inosuke. Aduh, babi Inosuke memang kocak teman-teman. Lalu selain itu, Iblis Tamayo juga diundang untuk datang ke markas pemburu iblis. Dia diminta untuk bekerja sama dengan Shinobu Kocho untuk meneliti darah iblis Nezuko yang telah berhasil menaklukkan matahari. Hal itu dilakukan untuk menciptakan obat untuk mengalahkan Muzan. Dalam hal ini, obat itu merupakan obat yang bisa merubah iblis menjadi manusia. Tentu dengan obat itu, selain merubah Nezuko menjadi manusia, bisa juga merubah Muzan menjadi manusia sehingga Muzan akan kalah apabila berhasil menjadi manusia karena obat itu. Kemudian, pada season 4 ini, terlihat bahwa Tanjiro sangatlah mengkhawatirkan kondisi introvert yang dimiliki oleh Tomioka Giyu. Tanjiro melihat kalau Giyu itu seperti tidak memiliki teman di organisasi pemburu iblis dan bahkan saat Giyu ditanya keikutsertaan latihan Hashira, dia seperti ragu untuk ikut. Karena Giyu sering menyendiri dan sering menjauh dari teman-teman pemburu iblis, terutama dari para teman Hashira lain. Giyu seperti menghindar. Nah, di sini nih, Tanjiro mencoba untuk mendekati Giyu dan menjalin hubungan baik dengannya supaya bisa lebih akrab gitu dan latihan bisa lebih enak. Mau bagaimanapun kan Giyu tetap senior dari murid pelatih air Rokodaki. Tanjiro sangat berusaha keras untuk mendekati Giyu, mulai dari membawakan gado-gado untuk Giyu, menunggu Giyu di depan kamarnya hingga berlarut-larut. Setiap hari Tanjiro no give up, tidak menyerah. Dia selalu bolak-balik ke kamar Giyu. Sampai pada akhirnya Giyu luluh dan dia menceritakan masa-masa saat Sabito masih hidup. Ditunjukkanlah flashback Sabito dan Giyu. Giyu menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak lolos dalam seleksi pemburu iblis. Sebenarnya Giyu melakukan ujian seleksi di Gunung Bunga Wisteria bersama orang yang bernama Sabito. Saat itu mereka berumur 13 tahun. Dalam seleksi itu, Giyu merupakan calon pemburu iblis yang cupu. Dia hanya bisa ketakutan menangis saat melawan iblis. Berbeda dengan Giyu, Sabito sangatlah GG gaming. Sabito telah berhasil membantai 90% dari semua iblis yang ada di gunung itu. Selain itu, Sabito juga bertarung sembari melindungi peserta lainnya. Sangat GG gaming sekali, bukan? Namun, tentu kekuatan Sabito ada batasnya. Sabito mungkin kecapean ya teman-teman, dan mungkin lengah. Pada akhirnya, Sabito mati dibunuh oleh iblis tangan. Sabito menjadi satu-satunya peserta yang mati di seleksi itu. Itulah sebabnya Giyu menggunakan setengah motif jaketnya sama dengan milik Sabito. Itu juga sebabnya Giyu menjadi seorang penyendiri karena merasa tidak pantas menjadi pemburu iblis, apalagi menjadi Hashira air. Giyu merasa tidak pantas dan selalu menghindari teman-temannya. Sampai pada akhirnya, setelah usaha yang dilakukan oleh Tanjiro, Giyu pun berubah lebih dekat dengan Tanjiro dan Giyu lebih mendekat kepada orang lain. Kemudian, Shin menuju latihan Hashira bersama Uzui Tengen sang Hashira suara. For your information, setelah melawan Upper Moon 6, Uzui Tengen yang kehilangan satu matanya memutuskan pensiun dari pemburu iblis. Namun dia tetap membantu menjadi salah satu pelatih di event pelatihan Hashira. Tanjiro pun sampai ke pelatihan Uzui Tengen. Seperti biasa, kalau ketemu Hashira ngacengan, ya tentu Tanjiro ketemu dengan 3 istrinya, Uzui Tengen yang bahenol gino-gino. Tugas dari 3 istrinya memasak untuk para peserta latihan. Tanjiro dan pemburu iblis lain berlatih di gunung bersama Uzui Tengen. Berlatih fisik lari, push up, sit up, dan juga berlatih pedang juga. Lalu di sisi lain terdapat juga latih tanding antara Sanemi melawan Iguro. Kembali ke Tanjiro. Tanjiro pun lulus duluan dibanding pemburu iblis lain. Dia pun lanjut ke pelatihan milik Hashira Kabut Tokito. Sesampainya Tanjiro di lokasi Tokito, Tanjiro terkejut karena peserta lain sudah terkapar dikalahkan oleh Tokito. Mereka melakukan pelatihan pedang menggunakan pedang kayu. Dalam hal ini,
Pelatihannya Tokito sangat sadis dan sangat sinis, kejam kepada para pemburu iblis. Pokoknya raut wajahnya sangat suram, teman-teman. Namun di sini ada hal menarik. Perlakuan Tokito kepada Tanjiro dan para pemburu iblis lain begitu sangat berbeda. Saat Tanjiro datang, raut wajah Tokito langsung berubah 180 derajat. Tokito langsung senyum-senyum dan menyambut kedatangan Tanjiro dengan sangat baik. Sebelum melakukan pelatihannya, Tanjiro dipamerkan pedang hasil tempaan ahli pedang Kanomari. Pedang milik Tokito sangatlah tajam. Bahkan mainan pesawat kertas dalam sekejap bisa terbelah menjadi dua. Tokito memamerkannya ke Tanjiro. Selain itu, pada malam harinya Tokito juga ikut latih tanding pedang bersama Sanemi dan Iguro. Kemudian pelatihan Tokito, Tanjiro dan pemburu iblis lain pun dimulai. Saat Tanjiro berlatih pedang hanya sedikit ayunan saja, Tanjiro langsung lulus dari pelatihan Tokito. Melihat Tanjiro yang sangat mudah lulus, pemburu iblis lain yang sudah kewalahan dan hampir tepar ingin lulus juga. Namun dengan sinisnya, Tokito menjawab kalau pemburu iblis lain masih remedi dan harus mengulang-ulang ayunan pedangnya sampai pedang kayunya hancur. Kemudian untuk menetralisir suasana, Tanjiro mengajak Tokito mainan pesawat kertas. Tanjiro, Tokito, dan pemburu iblis lain bermain pesawat kertas bersama. Ini nih scene yang menurut Mimin mengada-ada. Ufotable sepertinya kehabisan ide. Jadi mereka menambahkan scene tambahan sampah seperti ini. Padahal di manga tidak ada scene seperti ini. Anime yang gore, penuh darah, dan iblis malah mainan pesawat kertas. Lucu bukan? Bagaimana menurut kalian soal scene ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah Tokito, Tanjiro lanjut ke pelatihan Mitsuri Kanroji. Di sana Tanjiro hanya berlatih balet dan makan getuk goreng buatan Mitsuri Kanroji. Setelah itu, Tanjiro lanjut ke pelatihan Iguro Obanai. Saat tiba di tempat Iguro, Tanjiro lebih terkejut dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Ya karena pelatihan Iguro paling kejam di antara Hashira lain. Bahkan lebih parahnya lagi, dia cemburuan dan pendendam. Saat bertemu Tanjiro, Iguro menyatakan bahwa dirinya ingin segera membunuh Tanjiro. Karena sang pujaan hatinya yaitu Kanroji sangat dekat dengan Tanjiro. Bahkan setelah Kanroji melatih Tanjiro, Kanroji menceritakan segala kesenangannya bersama Tanjiro melalui suratnya. Seperti Tanjiro sangat suka getuk gorengnya Kanroji dan tarian baletnya Tanjiro juga diceritakan. Pelatihannya pun dimulai. Pemburu iblis lain diikat di papan oleh Iguro. Lalu Tanjiro harus menebas target dengan menggunakan pedang kayu tanpa harus terkena para pemburu iblis yang diikat. Lalu di final pelatihannya bersama Iguro, Tanjiro melawan Iguro di kondisi pemburu iblis yang banyak diikat. Awalnya sangat kesulitan Tanjiro, tapi pada akhirnya Tanjiro berhasil menang setelah Tanjiro berhasil merobek Hiyori Iguro dengan pedang kayunya. Lalu pelatihan dilanjutkan ke Sanemi. Baru saja ikut pelatihan Sanemi, Tanjiro dan Sanemi malah tawuran beneran, gelut coy. Awal mula permasalahannya karena Tanjiro tiba-tiba saja ikut campur urusan Sanemi dengan adiknya yaitu Genya. Sanemi marah saat Genya makan iblis. Saat itu, Genya akan dicolok matanya. Tiba-tiba saja Tanjiro muncul menyelamatkan Genya. Kondisi Tanjiro saat itu sudah babak belur karena sebelumnya sudah latihan pedang kayu bareng Sanemi. Tapi ini malah gelut beneran. Tanjiro dan Sanemi adu pukulan. Para pemburu iblis lain juga ikut memisahkan mereka. Sedangkan Genya dibawa kabur Zenitsu. Ada-ada saja. Gak ada kata lulus. Sudah gak kondusif. Akhirnya Tanjiro dan Zenitsu pindah ke pelatihan Hashira Batu Kyome Himejima. Awal pelatihan mereka mandi di air terjun yang sangat dingin. Lalu diminta mengangkat 3 kayu besar. Kemudian untuk latihan terakhirnya harus memindahkan batu raksasa dari Jepang menuju Indonesia. Jauh bukan? Pada saat pelatihan untuk mandi bertapa di bawah air terjun dingin, Tanjiro dan Zenitsu bertemu dengan Babi Inosuke dan sang jagoan Murata yang duluan telah melakukan pelatihan bersama Kyomei. Di sela pelatihan, mereka memakan ikan bakar madu. Kemudian setelah air terjun,
Berlanjut ke latihan angkat 3 kayu gede, kita beralih dulu ke Nakime. Nakime menjadi iblis mata-mata. Dia mencari markas organisasi pemburu iblis. Karena Muzan ingin menangkap iblis Nezuko yang telah menaklukkan sinar matahari. Selain itu, Muzan juga ingin membunuh bos pemburu iblis Ubuyashiki Kagaya. Karena sejak ribuan tahun, keluarga Ubuyashiki tidak pernah ditemukan oleh Muzan. Keluarga Ubuyashiki sudah jadi buronan Muzan sangat lama, selama ribuan tahun. Diburu karena selalu mengganggu para iblisnya Muzan. Dengan kekuatan darah iblis Nakime yang bisa menyebarkan mata-matanya di segala penjuru, akhirnya lokasi markas pemburu iblis ketemu. Oke, dilanjut ke pelatihan. Setelah melalui latihan air terjun dan 3 kayu besar, Tanjiro lanjut untuk memindahkan batu raksasa dari Jepang menuju Indonesia. Awalnya Tanjiro pagi, siang, malam gagal memindahkannya, bahkan gerak pun tidak. Tapi tiba-tiba saja datanglah Genya, sang senior dari murid Gyomei. Dia memberikan trik and tips untuk memindahkan batu raksasa itu. Intinya begini teman-teman. Trik and tipsnya Genya, Tanjiro harus mengulang-ulang gerakan dan harus membangkitkan kenangan dari amarah dan rasa sakit. Intinya mengingat kembali saat-saat iblis sadis membunuh keluarganya, sehingga rasa amarah kepada iblis akan muncul dan kekuatan dari diri manusia akan bangkit. Setelah mempraktekannya, batu pun sedikit bergerak. Kemudian di esok harinya, Tanjiro mencoba kembali dan boom! Tanda mark Tanjiro muncul dan Tanjiro berhasil menggeser batu dari Jepang menuju Indonesia. Zenitsu dan Inosuke juga ikutan dan berhasil juga. Menariknya, di sini setelah Tanjiro mengeluarkan tanda mark saat melakukan pelatihan mendorong batu, tanda mark itu permanen. Mimin lihat sampai akhir episode season 4 ini, tanda mark itu masih terlihat. Kemudian di sini juga ada flashback dari Gyomei. Dulu Gyomei menjadi pengasuh panti asuhan bocil-bocil. Mereka awalnya senang bareng, sedih bareng, makan bareng, tidur bareng, selalu bersama. Gyomei memiliki aturan supaya kalau bocil-bocil harus balik sebelum maghrib. Namun di suatu hari ada bocil nakal. Dia bernama Kaigaku. Dia juga merupakan senior laknat dari Zenitsu, murid dari Jigoro Kawajima. Kaigaku melanggar aturan pulang setelah maghrib. Demi keselamatannya, Kaigaku pulang dengan membawa iblis ke tempat panti asuhan. Kaigaku menjanjikan daging 8 anak termasuk Gyomei yang ada di panti asuhan. Di wilayah panti asuhannya Gyomei, ada mitos asap dupa bunga wisteria bisa mengusir iblis. Nah, di sini nih peran jancuk dari Kaigaku. Kaigaku memadamkan api dupa itu supaya iblis yang dibawanya bisa masuk ke panti asuhan. Dengan seketika, iblis masuk dan membantai 6 anak. Gyomei dan 1 anak perempuan selamat karena Gyomei berhasil menahan iblis sampai terbit matahari. Gyomei Gege Gaming walaupun belum bisa menggunakan teknik pernapasan, tapi kekuatannya bagai gorila raksasa. Tapi di sini sebenarnya Gyomei memiliki rasa sakit hati yang sangat mendalam. Karena 1 anak perempuan yang selamat menceritakan bahwa yang telah membunuh 6 anak lain adalah Gyomei. Mungkin itu karena 1 anak perempuan itu ya ketakutan. Itu yang dianggap oleh Gyomei terhadap 1 anak perempuan itu. Lalu selain itu, di sini juga ada hal menarik teman-teman. Zenitsu mendapatkan surat tentang pelatihnya yang bunuh diri karena Kaigaku menjadi iblis. Ada juga scene latih tanding Giyu melawan Sanemi sampai mau bunuh-bunuhan. Mereka berhasil dipisahkan oleh Tanjiro karena Sanemi dinego oleh Tanjiro dengan makanan kesukaannya yaitu bakso ikan. Lalu Sanemi juga mengetahui kalau ada penyusup karena ada mata iblis yang ditangkap oleh Sanemi. Kemudian datanglah Muzan dan bertemu dengan Ubuyashiki Kagaya yang masih terkapar kesakitan. Mereka berdua bertemu dan saling berbacot ria. Di sini diceritakan kalau Muzan itu merupakan aib keluarga Ubuyashiki. Karena Muzan merupakan manusia dengan darah keturunan Ubuyashiki. Dalam artian Muzan adalah keluarganya Ubuyashiki sebenarnya. Keluarga Ubuyashiki seperti memiliki kutukan untuk membereskan Muzan, sang aib keluarga Ubuyashiki. Ubuyashiki selalu mengincar Muzan dengan menyebar pemburu iblis. Lalu bom yang dipasang oleh Ubuyashiki Kagaya pun meledak. Keluarga Ubuyashiki yang ada di situ semuanya mati.
rencana bom bunuh diri Ubuyashiki hanya diketahui oleh Kyome. Pemburu iblis lain tidak tahu soal itu. Muzan terkena bom hancur lebur tapi langsung regenerasi. Tamayo muncul menyuntikkan obat merubah iblis jadi manusia kepada Muzan. Semua Hashira datang menyerang Muzan untuk menahan Muzan sampai terbit matahari. Karena Muzan tidak bisa mati hanya dengan memotong lehernya. Muzan bisa mati hanya apabila terkena sinar matahari. Namun sebelum matahari terbit, tiba-tiba saja kekuatan darah iblis Infinity Castle milik Nakime muncul. Semua Hashira dan pemburu iblis jatuh ke Infinity Castle. Di dalam Infinity Castle telah menunggu banyak iblis, termasuk juga Upper Moon yang sangat kuat yang akan menjadi lawan mereka. Apakah kalian sadar teman-teman? Sebenarnya, di sini di scene pemburu iblis jatuh ke dalam Infinity Castle. Ternyata kalau kalian sadar dan amati teman-teman, Ufotable memberikan spoiler penting. Ada perbedaan warna background lampu dari Hashira dan pemburu iblis yang jatuh ke dalam Infinity Castle. Di sini Mimin menyampaikan sesuai dengan manga Kimetsu no Yaiba yang telah Mimin baca sebelumnya. Studio Ufotable memberikan spoiler warna background lampu berdasarkan tanda kematian pemburu iblis. Bagi pemburu iblis yang background warnanya kuning terang, maka di akhir cerita masih hidup. Sedangkan warna background merah gelap bagaikan darah mengalir, maka karakter pemburu iblis itu akan mati. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Spoiler tanda warna yang ditunjukkan oleh Studio Ufotable? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Official Ufotable untuk arc Infinity Castle selanjutnya bakal dijadikan movie trilogi yang berjumlah 3 series movie. Kemungkinan bakal rilis tahun depan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video alur anime Kimetsu no Yaiba Season 4 ini. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan video ini mohon dimaafkan dan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita diskusi bersama. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Oni Project dan klik tanda loncengnya supaya notifikasi video baru muncul di HP dan komputer kalian. Dan jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya. Arigatou gozaimasu and see you di next video.